Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu bahwa setiap 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mengenang kembali perjuangan pahlawan yang telah gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari genggaman penjajah yang kejam. Air mata, keringat, pengorbanan, dan seluruh perjuangan para pahlawan kita begitu besar sampai mereka rela melakukan hal luar biasa untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita dapat menanamkan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, bergaul tanpa membedakan ras, suku, dan agama, serta senantiasa mencintai negara ini. Sebagai generasi muda, kita harus berani untuk berperan sebagai agen penopang kehidupan bangsa di masa depan. Jangan sampai tanah air tercinta ini kembali dijajah oleh negara lain. Jadilah generasi muda yang mampu mencerminkan kecerdasan bangsa dan membawa perubahan baik untuk negara di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang dan perbuatan yang keliru atau kekurangan berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Hari Pahlawan Indonesia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kaumnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang paling mengenai kepahlawanan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah Belanda 360 tahun. Belum lagi oleh Jepang, selama itu bangsa kita hidup di bawah tekanan, penindasan, dan ketidakberdayaan. Selama itu pula kita dibodohi dan ditipu. Bangsa kita dijadikan sebagai alat untuk kesatuan, kekuasaan, dan memupuk kekayaan penjajah. Sedangkan bangsa pribumi menjadikan begitu di dunia sendiri. Ingatkan kita bagaimana Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini. Tentu tidak mudah untuk menggapai kemerdekaan. Satu wujud atas kerja keras pahlawan Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Dalam hal ini pahlawan bermaksud adalah berjuang dengan berani melawan penjajahan yang berkuasa sampai mempertaruhkan nyawa. Teman-teman yang berbahagia dalam penjajahan dan penjajahan yang kita alami, pahlawan adalah berjuang dari berbagai daerah Indonesia. Salah satu contohnya adalah pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Keringat dan darah bercucuran menandakan tidak ada lagi harapan yang harus diperjuangkan. Namun dengan segala berani dan semangat berkobar-kobar Bung Tomo terus menerus menggerakkan semangat perjuangan dari kedepannya. Bung Tomo adalah pejuang ke-16 Bung Tomo yang lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita diberi karunia sehat walafiat dan mendapat merayakan 71 tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Dimanapun kita berada, tepat 71 tahun yang lalu, lagu kebangsaan Indonesia menggetarkan pengibaran bendera pusaka di langit biru Pertiwi sebagai penanda lahirnya negara Republik Indonesia, negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan terbentang di sepanjang Katulistiwa dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, flora, dan fauna yang tersebar di 17.000 pulau yang dipersatukan oleh kesadaran mewujudkan cita-cita bersama. Satu dari 4 cita-cita mulia yang ingin diwujudkan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan setiap negara berhak mendapatkan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan
yang berjuang dengan semangat persatuan. Mereka datang dari berbagai daerah, suku, dan agama, tetapi bersatu dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Namun setelah merdeka, perjuangan kita belum selesai. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar kemerdekaan ini tetap bermakna. Tanpa persatuan, bangsa yang besar ini bisa terpecah dan kehilangan jati dirinya. Kita hidup di zaman modern yang penuh tantangan, berita palsu, perbedaan pendapat, dan konflik sosial bisa dengan mudah memecah belah kita. Karena itu harus bijak dalam bertindak dan berbicara, serta saling menghormati perbedaan. Teman-teman yang saya cintai, persatuan adalah kekuatan. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi segala rintangan dan membawa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik. Marilah kita wujudkan semangat kemerdekaan dengan menjaga persaudaraan, gotong royong, dan saling menghargai satu sama lain. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi penerus yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Linda akan membacakan pidato yang berjudul Menjaga Api Perjuangan di Hati Generasi Muda. Selamat pagi dan selamat datang kita semua yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita berikan bahwa kami yang sama menghirup udara yang bebas, karena itu diperjuangkan dalam latihan kita. 78 tahun yang lalu, para pahlawan kita berjuang tanpa kenal takut. Mereka berhebat bukan dengan harta, bukan demi jabatan, dan belum satu kata yang berarti, yaitu kemerdekaan. Teman-teman, mereka mengambil jadi dengan senjata seadanya, sementara kita hari ini sedang berlaku soal dengan nyaman. Semua itu kami berikan kepada Indonesia. Namun, pernah kita bertanya pada kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar dari kemerdekaan? Apakah kita sudah berjuang dengan cara kita? Menjadi pelajar bukan berarti kita harus berjuang. Berjuang pada sungguh-sungguh dan menghormati guru dan orang tua, membantu teman, menjaga kebersihan sekolah, dan mencintai sesama. Itulah bentuk perjuangan kita hari ini. Kemerdekaan bukan hanya kita bebas dari kebijakan, tapi tetap bebas memiliki untuk terbaik untuk membuat Indonesia bangga dan generasi mudanya. Berkarya untuk Indonesia merdeka. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, guru serta teman-teman sekalian, di sini saya menyampaikan pidato saya, yaitu tema tentang merdeka, sebuah perjuangan yang tak pernah berakhir. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang diperjuangkan. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang dapat diambil begitu saja, melainkan sesuatu yang harus kita pertahankan. Kita telah berjuang untuk kemerdekaan, kebangsaan, dan untuk kita sebagai manusia. Kita telah berkorban banyak, kita telah berjuang dan tinggi, dan kita telah menang. Tetapi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan kita. Kemerdekaan adalah awal dari perjuangan baru, perjuangan untuk membangun bangsa kita, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan untuk mencapai cita-cita kita. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan bukanlah hanya tentang kebebasan, melainkan juga tentang tanggung jawab. Kita harus selalu ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita. Mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Mari kita jadikan meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kemerdekaan dan kebebasan. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tepat pada hari ini kita mengenang kembali perjalanan panjang bangsa kita hingga mencapai kemerdekaannya.
Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ada perjuangan besar di baliknya, perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa yang para pahlawan kita. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi satu tujuan. Melihat Indonesia merdeka, mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan apapun. Selain terwujudnya mimpi besar, Indonesia bebas dari penjajahan. Kita mengenal beberapa di antaranya. Ada Tan Malaka yang sejak awal membayangkan berdirinya Republik Indonesia yang meyakini bahwa mereka 100% hanya kita tercapai bila bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri. Ada insinyur terkenal presiden pertama kita yang dengan jiwa pembarunya mampu menyatukan semangat rakyat Indonesia untuk bangkit menuju kemerdekaan. Hadirin sekalian, di tengah-tengah sebagai tantangan bangsa saat ini, mulai dari perpecahan, konflik hingga perbedaan pendapat, marilah kita menengok kembali semangat para pendiri bangsa. Mereka berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Mereka berbeda, tetapi tetap bersatu demi tujuan yang sama. Perbedaan itu membuat mereka terpecah, justru memperkuat perjuangan mereka. Dari mereka kita belajar bahwa bangsa ini bisa maju jika kita mau bersatu. Kita bisa menghadapi tantangan apapun selama kita tetap berpegang pada persatuan dan saling menghargai. Akhir kata, semoga pidato ini bisa menambah semangat kita untuk terus mencintai dan menjaga negara kita tercinta, Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normaisa Ahyana Mira dari kelas 11A Farmasi. Saya akan membacakan pidato yang berjudul Kebudayaan yang Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para hadirin, guru-guru, para tokoh masyarakat, serta seluruh generasi muda penerus bangsa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan semangat kemerdekaan. Hadirin yang saya banggakan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada perjuangan fisik melawan penjajah. Padahal ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kebudayaan. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan kita menjaga, merawat, dan mengembangkan jati diri bangsa melalui budaya. Indonesia adalah negara yang diberkahi keberagaman luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap suku memiliki bahasa, pakaian, tarian, musik, dan tradisi yang kaya makna. Kekayaan budayaan ini bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi fondasi yang membuat bangsa kita kuat, berwarna, dan dihormati di mata dunia. Namun, di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada arus budaya asing yang masuk begitu deras. Kita boleh menerima hal baru, kita boleh belajar dari bangsa lain, tetapi kita tidak boleh tergerus sampai kehilangan jati diri. Inilah pentingnya kebudayaan yang merdeka. Budaya yang bebas berkembang, berkarya, dan bebas menunjukkan keunikan bangsa sendiri tanpa harus terikat oleh tekanan atau pengaruh yang melemahkan nilai-nilai asli kita. Kebudayaan yang merdeka adalah budaya yang mampu berdiri tegak, namun tidak kehilangan akar. Budaya yang mempersatukan perbedaan, bukan meruncingkan jarak. Dan tugas besar ini ada di tangan kita semua, terutama generasi muda. Hadirin sekalian, menjaga kebudayaan bukanlah pekerjaan sekelompok orang saja. Menjaga kebudayaan adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya seniman atau pemerintah. Kita bisa memulai dengan mencintai bahasa Indonesia, mempelajari bahasa daerah, melestarikan tarian dan musik tradisional, serta mempromosikan kerajinan lokal. Di era digital, budaya dapat diangkat ke panggung dunia melalui media sosial, konten kreatif, dan teknologi. Dengan menjaga budaya, bangsa akan tetap merdeka secara jiwa dan karakter. Budaya yang kuat akan melahirkan bangsa yang percaya diri, berintegritas, dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh luar. Saudara-saudara sekalian, mari kita jadikan semangat kemerdekaan untuk mencintai dan memerdekakan budaya. Budaya jangan hanya jadi pajangan di museum atau di buku sejarah saja. Biarkan ia hidup dalam keseharian, dipraktekkan, dikembangkan,
dan dibanggakan. Akhir kata, semoga kita semua dapat berperan menjadi penjaga budaya, pelanjut tradisi, dan pencipta karya baru yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Dengan kebudayaan yang merdeka, Indonesia akan terus melangkah maju menuju masa depan yang jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Natalfia dari kelas 11 A Farmasi. Saya ingin membacakan pidato yang berjudul Generasi Muda Pembangun Bangsa. Awal mula saya memilih pidato ini dengan judul Generasi Muda Pembangun Bangsa berawal dari pemikiran saya tentang peran penting anak muda dalam membangun Indonesia. Saya sering mendengar bahwa kita adalah penerus bangsa. Namun saya menyadari bahwa menjadi penerus bangsa saja tidak cukup. Kita harus mampu menciptakan perubahan, memberikan ide, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Generasi muda adalah harapan bangsa. Namun peran kita tidak berhenti hanya sebagai penerus hasil perjuangan para pendahulu. Kita harus melangkah lebih jauh menjadi pembangun masa depan Indonesia. Artinya kita memilih bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan mewujudkan cita-cita bangsa agar menjadi lebih maju dan bermartabat. Menjadi pembangun bangsa berarti berani berpikir kreatif, bertindak nyata, dan berkontribusi bagi kemajuan negeri. Kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan, karakter yang kuat, dan semangat kebersamaan. Tantangan di masa depan tidak ringan, tetapi dengan semangat pantang menyerah, kita mampu mengubahnya menjadi peluang. Kita adalah generasi yang menentukan arah Indonesia ke depan. Jika kita mau belajar, bekerja keras, dan menjaga nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab, maka masa depan Indonesia akan ada di tangan yang tepat. Mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya penerus, tetapi generasi yang mampu membangun bangsa, generasi muda yang siap menciptakan Indonesia yang lebih baik dan berdaya aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman pelajar yang saya banggakan. Hadirin sekalian, setiap tanggal 17 Agustus kita diingatkan kembali akan momen sakral di mana para pendahulu kita dengan gagah berani menyatakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mereka luar biasa. Mereka rela berkorban, bertaruh nyawa demi satu tujuan mulia, agar kita, generasi penerus, bisa berdiri tegak di tanah air sendiri, bebas dari penjajahan. Kini, bendera merah putih masih berkibar dengan megah. Lagu kebangsaan Indonesia Raya masih kita nyanyikan dengan penuh semangat. Ini semua berkat jasa-jasa pahlawan kita. Pertanyaannya untuk kita semua para pelajar, apa arti kemerdekaan di zaman sekarang? Tentu kita tidak lagi dituntut untuk mengangkat senjata atau berperang di medan laga. Perang kita hari ini berbeda. Medan perang kita ada di ruang kelas, di laboratorium, di perpustakaan, dan di lapangan olahraga. Tugas kita sebagai pelajar adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif dan bermanfaat. Perjuangan kita adalah belajar dengan tekun, dengan ilmu kita bisa menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi tantangan zaman. Perjuangan kita adalah menjaga persatuan. Di sekolah ini kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita disatukan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perjuangan kita adalah berprestasi. Tunjukkan bakat kita, raih prestasi setinggi-tingginya, baik di bidang akademik, seni, maupun olahraga, untuk mengharumkan nama sekolah dan bangsa. Mari kita jaga semangat 45, tetap menyala di hati kita. Jadikan momen kemerdekaan ini sebagai pemicu untuk menjadi pelajar yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita song masa depan Indonesia yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya memilih pidato dengan judul Makna Kemerdekaan di Era Modern, karena saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa perjuangan tidak hanya terjadi pada masa penjajahan. Di zaman kita hari ini, tantangan kita berbeda, tapi semangat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan harus tetap hidup dalam diri kita sebagai generasi muda. Kebebasan yang kita miliki saat ini harus digunakan untuk hal-hal positif yang dapat membuat Indonesia semakin maju. Teman-teman yang saya banggakan, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita mengibarkan bendera merah putih sebagai wujud syukur kita atas kebebasan yang telah diperjuangkan para pahlawan dengan nyawa dan air mata. Mereka berjuang tanpa kenal takut demi cita-cita yang mulia. Indonesia merdeka.
Namun kita hidup di era modern yang jauh berbeda. Kita tidak lagi mengangkat senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi bukan berarti perjuangan telah usai. Justru sekarang kita perlu mengartikan ulang apa itu kemerdekaan. Kemerdekaan hari ini berarti kita bebas bermimpi, bebas berkarya, bebas belajar, dan bebas membangun masa depan kita sendiri. Tapi ingat, kebebasan itu harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai kita justru terjebak dalam hal-hal yang membuat kita lalai dan lupa tujuan. Perjuangan kita sebagai pelajar adalah mengalahkan rasa malas. Turun dan sikap tidak peduli. Belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, memanfaatkan teknologi secara cerdas, serta memberi dampak baik kepada lingkungan sekitar. Itulah bentuk perjuangan kita hari ini. Teman-teman para pahlawan telah melakukan bagian mereka. Sekarang giliran kita. Jangan biarkan kemerdekaan ini hanya menjadi cerita sejarah. Jadikanlah kemerdekaan sebagai semangat untuk berprestasi, berkarya, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Sekian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Makna Kemerdekaan bagi Generasi Muda. Kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi mengusir para penjajah dari tanah air. Karena itu, tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya menikmati hasilnya, tapi juga mengisi kemerdekaan yang hal-hal positif, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam membanggakan bangsa. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap 17 Agustus kita mengenang perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi merebut kebebasan bangsa. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari semangat persatuan dan keberanian mereka. Namun kemerdekaan bukan hanya perayaan, melainkan pengingat akan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan tindakan positif, seperti mendukung produk lokal, menghargai sejarah dan budaya, menjaga toleransi, serta terus belajar dan mengabdi kepada masyarakat. Sesuai semangat para proklamator, terutama Bung Karno, kita harus terus bangkit, bersatu, dan memanfaatkan potensi bangsa demi kemajuan bersama. Marilah kita berkomitmen untuk memajukan Indonesia dan memastikan kemerdekaan ini dirasakan oleh seluruh rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpidato yang berjudul Merdeka di Era Digital. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam semangat kemerdekaan. Teman-teman yang saya banggakan, coba kita bayangkan sebentar. Kalau para pahlawan dulu hidup di zaman sekarang, mereka mungkin tidak lagi berperang dengan bambu runcing, tetapi dengan pikiran, teknologi, dan aksi nyata di dunia digital. Dulu mereka berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan kemalasan, rasa tidak peduli, dan hoaks yang bertebaran di internet. Dulu mereka berlari di medan perang, sekarang kita berlari mengejar mimpi, prestasi, dan inovasi. Kita hidup di zaman serba cepat, di mana semua bisa viral, tapi belum tentu bermanfaat. Nah, disinilah tantangannya. Apakah kita mau menjadi penonton yang pasif atau pemain yang menciptakan perubahan? Teman-teman, kemerdekaan hari ini bukan cuma soal bendera dan upacara. Kemerdekaan hari ini adalah kebebasan untuk berkarya, berpendapat, dan berkontribusi positif. Kita bisa menjadi pahlawan lewat hal kecil, dengan konten yang menginspirasi ide yang bermanfaat atau aksi sosial yang menolong sesama. Bayangkan kalau setiap anak muda Indonesia melakukan hal baik, meski cuma satu hal kecil setiap hari, Indonesia pasti melesat jadi negara yang hebat. Jadi, mulai sekarang, gunakan gadgetmu bukan hanya untuk scroll TikTok, tapi untuk membangun karya, menyebarkan kebaikan, dan menyalakan semangat kemerdekaan. Karena generasi muda hari ini adalah pahlawan masa kini, pahlawan yang berjuang lewat kreativitas, pengetahuan, dan empati.
Mari kita buktikan bahwa kita bukan generasi rebahan, tetapi generasi perubahan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka di dunia nyata, merdeka juga di dunia maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Semangat Kemerdekaan di Era Modern. Teman-temanku, di era modern seperti sekarang ini, bentuk perjuangan sudah berbeda. Jika dulu para pahlawan mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan dari penjajah, maka kita berjuang untuk mempertahankan dan memajukan bangsa melalui ilmu pengetahuan, karakter, dan teknologi. Semangat perjuangan para pahlawan seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman. Namun, tantangan yang kita hadapi hari ini tidak kalahlah berat. Kita harus melawan rasa malas, pergaulan negatif, informasi palsu, dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan persatuan bangsa. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari hal-hal yang menghambat kemajuan diri. Sebagai pelajar, kita dapat menunjukkan semangat kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, memanfaatkan teknologi secara bijak, menghargai perbedaan, serta berani berkarya dan berinovasi demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah tentang waktu yang penuh dengan dinamika, perjuangan, dan pengorbanan yang tak terhingga dari pahlawan bangsa. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga demi terwujudnya kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Tidak terasa bahwa 80 tahun kita merdeka dari penjajahan asing. Tak terasa pula bahwa negara kita ini mengalami banyak perkembangan dan lika-liku dalam mempertahankan dan menghayati kemerdekaan ini. Setiap tanah jengkal tanah air ini adalah saksi bisu dari tetesan darah dan keringat para pejuang. Dari Sabang sampai Merauke, semangat persatuan dan kesatuan telah menjadi pondasi utama dalam meraih dan mempertahankan kedaulatan. Pada hari yang berbahagia ini, mari kita kenang kembali jasa para pahlawan yang berhasil mengantarkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu penjajahan dan mampu berkumpul di tempat yang mulia ini. Mengenang mereka bukan hanya sekedar mengingat nama, tetapi juga meneladani semangat patriotisme, keberanian, dan keikhlasan mereka. Kita adalah pewaris sah dari kemerdekaan ini dan tanggung jawab untuk menjaga ada di pundak kita. Selain itu, mari kita jadikan momen Hari Kemerdekaan sebagai ajang meresolusi atau merencanakan kontribusi kecil apa yang akan kita lakukan agar kemerdekaan kita tetap terjaga senantiasa agar negara ini damai. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak. Semoga semangat 17 Agustus terus membara dalam diri kita, mendorong kita untuk menjadi generasi yang berbakti dan berprestasi. Sekian pidato saya Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru serta teman-teman sekalian. Hari ini kita berdiri bersama dengan rasa bangga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang para pahlawan yang berani mempertaruhkan jiwa dan raga. Hari ini, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan itu, bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan disiplin, kerja keras, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi sesuai kemampuan kita masing-masing untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Semoga semangat kemerdekaan terus hidup dalam diri kita semua dan menjadi energi untuk membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.